Apakah rakit komputer dengan iGPU dengan budget yang murah masih worth it? Halo teman-teman semua, aku Tasya Argana dari channel Tekdung, Teknologi Dong. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Emangnya rakit PC budget dengan iGPU itu masih worth it gak sih? Ya, ini yang bakal kita bahas. Pada tahun 2021-2022 ketika Bitcoin naik seperti sekarang ya, itu masih ada marak-maraknya mining, dimana itu menggunakan GPU atau VGA card. Nah, dengan ada keterbatasan stok dari VGA card dan VGA atau GPU itu harganya melambung tinggi, maka dari itu AMD berinisiatif untuk membuat produk di mana prosesor sudah memiliki iGPU yang cukup cakep untuk performanya, yang dimana masih bisa lah untuk main game ataupun ya kegiatan editing tipis-tipis itu masih oke banget. Tentunya harganya juga tergolong murah, nggak semahal kalau menggunakan discrete GPU atau VGA tambahan nih. Nah, tapi apakah saat ini rakit PC baru ya teman-teman masih relevan menggunakan iGPU tanpa VGA? Nah, ini akan menjadi pembahasan yang menarik. Di sini sudah ada rakitan komputer di budget yang murah banget di 5 jutaan rupiah. Tapi ini nggak kayak biasanya ya. Bukan video rakit PC segini dapat segini ya. Gak ada sih. Cuman ini lebih berfokus pada iGPU-nya. Nah, untuk PC ini budget 5 jutaan tanpa VGA ya teman-teman, alias mengandalkan iGPU. Bagi kalian yang belum tahu, iGPU adalah integrated GPU atau VGA yang ada di dalam sebuah prosesor. Jadi kalian tidak perlu menyematkan VGA tambahan, alias dengan prosesor saja sudah bisa nyala display. Nah, ini iGPU-nya atau VGA dalam prosesornya ini juga cukup cakep dari Radeon ya teman-teman. Nah, prosesornya aku pakai yang terbaru teman-teman dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5500 GT. Untuk prosesor ini adalah penerus dari Ryzen 5 5600G. Tapi Ryzen sendiri mengeluarkan Ryzen 5 5500 GT yang seperti ini dan 5600 GT yang sudah pernah Tekdung review. Bedanya apa dengan yang Ryzen 5 5600G biasa tanpa T itu ya? Jadi bedanya adalah clocknya lebih tinggi yang 5600 GT. Sedangkan yang 5500 GT ini clocknya sama persis dengan Ryzen 5 5600G. Ya istilahnya refresh kali ya. Dan juga iGPU-nya ya sama, menggunakan iGPU dari AMD Radeon Vega 7 grafik alias memiliki 7 compute unit. Untuk core-nya memiliki 6 core 12 thread, ya kurang lebih sama. Dan iGPU-nya ini, performa dari iGPU Radeon Vega 7 ini setara dengan GT 1030, bahkan di atasnya ya teman-teman sedikit. Nah, tentunya dengan performa Radeon Vega 7 ini emang masih relevan dan bisa ya untuk dipakai gaming. Aku juga penasaran ya di mana ini menarik karena sebenarnya produk ini adalah untuk upgradabilitas ke depannya. Dimana kalau misalnya VGA ini masih mahal, ya ke depannya bisa upgrade VGA kalau udah murah. Tapi kan VGA sekarang udah murah seperti RTX 356GB di 2 jutaan kecil sekarang menggunakan kupon voucher, ataupun RX 6600 di 3 jutaan. Dan ada keluar nih Intel Arc alias Xavier ya teman-teman, dimana ini VGA mid range murah setara dengan RTX 4060. Nanti kita coba ya kalau ada barangnya. Tapi ya itu, kita cari tahu apakah masih relevan dan masih worth it untuk upgradable tanpa VGA ke depannya. Langsung aja kita bahas menggunakan PC 5 jutaan saat ini. Ya, untuk speknya ada Ryzen 5 5500 GT tentunya, menggunakan CPU cooler dari PC Cooler R400 berwarna putih, motherboard ASRock A520M. Nah, ini gak overclock alias aku jalanin default ya teman-teman. RAM-nya menggunakan T-Create Classic 16GB, kecepatan 3200 MHz, SSD MP335 12GB dari tim,
PSU dari BC Cooler KF 650 watt 80 plus white. Fan-nya aku kasih 3, 2 masuk dan 1 di belakang untuk exhaust. Dan untuk casing menggunakan Venom RX Diamond Continental S6 yang terbaru. Tentunya untuk desainnya cakep banget dan ya oke lah ya, PC 5 jutaan sudah ganteng kayak gini tapi masih pakai iGPU di budget 5 jutaan. Nah, apakah performanya oke? Tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu ya. Ini dia list harganya. Itu dia untuk totalannya. Menurut kalian gimana? Apakah oke rakit PC iGPU di budget 5 jutaan? Nah, langsung aja kita tes lah ya untuk performanya gimana. Ini dia benchmarknya. Cinebench R23 run selama 10 menit mendapatkan skor di 11.157 Cinebench point dengan suhu maksimum berada di 89 derajat Celcius, average berada di 87 derajat Celcius. Ini skornya tinggi banget cuy, mengingat hampir ke Core i5 12400F. Tapi suhunya kok tinggi banget ya. Sepertinya nih AMD agak gacha sih prosesornya. Masa harus pakai cooler yang beres banget. Valorant 1080p low kompetitif. Kita masih mendapatkan average berada di 200-an FPS. Ini cakep ya cuy. GTA 5 1080p dengan kualitas normal aja nih. Di scene yang berat mendapatkan 60 FPS. Ini cakep ya 5500 GT. F1 2022 1080p setting low. Kita mendapatkan FPS yang cakep cuy di 40-an FPS. Masih nyaman ya, mantap. Far Cry 6 1080p, kualitasnya pasti low. Dengan FSR on balance. Kita masih mendapatkan FPS yang nyaman cuy di 40-an FPS. Ini lancar. Forza Horizon 5 1080p scaling balance, settingan berada di medium. Kita masih bisa mendapatkan 40 hingga 50-an FPS. Cukup nyaman, cakep ya. God of War PC 1080p FSR balance, tentunya dengan setting low. Kita masih bisa mendapatkan ya 30-an FPS. Ini mah performa konsol lah ya. Spider-Man Miles Morales 1080p FSR performance dengan setting very low. Kita masih mendapatkan 30-an FPS. Wih, game zaman now loh. Berat banget. Black Myth Wukong, berani-beraninya ya. 1080p FSR 45%, frame gain on dengan setting low. Ih, masih jalan loh di 40-an FPS. Oke lah ya, mantap. Untuk konsumsi dayanya hanya di 75 watt aja. Ini mah udah murah, cakep, hemat daya lagi. Aman, gak bikin kantong kering. Nah, itu dia untuk performa dari iGPU Ryzen 5 5500 GT. Menurut kalian gimana? Apakah masih relevan untuk gaming zaman now? Apakah kurang? Menurut kalian gimana? Langsung aja drop di kolom komentar di bawah ya. Nah, bagi kalian yang gak mau ribet-ribet rakit PC nih, seperti ini langsung jadi cakep. Langsung aja kalian beli temen-temen. Dirakitin oleh Tekdung, kalian tinggal duduk manis menunggu paket datang dan langsung merasakan nikmatnya menjajal PC dari Tekdung yang dirakit. Langsung aja kalau kalian mau beli, minat, linknya di deskripsi. Ini bener-bener cakep, mantep cuy. Let's go. Kalau menurut Tekdung sendiri, ini sih masih oke ya teman-teman.
Dimana kalau kalian ini memiliki budget yang terbatas tapi pengen yang terbaru juga, misalnya 5500 GT ini kan cukup baru dan juga platformnya DDR4, kedepannya bisa upgradeable, nunggu VGA yang murah-murah misalnya, ini menurutku worth it. Dimana untuk performa gaming masih oke, Valorant kompetitif masih mantep ya, ratusan FPS, dan gaming AAA ya settingan rata kiri 1080p dengan resolusi scaling atau FSR ini masih mantep cuy, masih bisa main. Apalagi untuk video memorinya kita bikin 2GB atau 4GB masih cakep, mantep lah ya. Nah tapi yang aku concern adalah suhu panasnya. Ini AMD Ryzen menurutku agak gacha ya teman-teman. Gak tahu kenapa kok dapet yang panas, tapi performanya malah lebih kenceng dari Ryzen 5 5600. Kan bingung ya, Ryzen 5 5500 GT lebih kenceng daripada 5600. Tapi gak menutup kemungkinan ya pasti ada kekurangan lah ya. Yang pertama ini masih jalan di PCIe Gen 3 teman-teman. Kalau kalian motherboardnya support PCIe Gen 4 tetap aja jalan di PCIe Gen 3. Selain itu ya kalau kalian misalnya upgrade VGA yang PCIe Gen 4 ya jalan di PCIe Gen 3. Gak masalah sih, walaupun ya ada penurunan performa yang gak terlalu berarti menurutku. Dan selain itu kekurangannya menurutku gak tahu ya kenapa chipnya aku dapet yang agak panas. Jadi CPU coolernya harus beres ya. Walaupun ini CPU cooler harusnya bisa, tapi kok kepanasan. Hampir 90 derajat loh. Wow, luar biasa. Tapi di lain sisi ini upgradable-nya udah oke banget, dimana untuk PSU-nya 650 watt dan kalian bisa upgrade nih misalnya ke Intel Arc nanti B580 itu mantep ya, atau RX 6600, RX 7500 XT, RTX 4060 kalau bagi kalian yang Nvidia banget atau RX banget anaknya, boleh banget bisa disandingkan dengan Ryzen 5 5500 ini. Bottleneck gak bang? Ya semua itu pasti ada bottleneck cuy. Ya itu nanti bahasan yang lainnya, tapi intinya aman lancar jaya ya. Gak usah dipikirin bottleneck gimana. Karena performa prosesornya juga mantep, aman aja. Jadi gitu, kalau kalian ada pengen ngobrol-ngobrol dan lain-lain langsung aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian mau rakit PC seperti ini langsung aja, linknya ada di deskripsi, langsung DM IG Tekdung atau di WA Tekdung. Let's go. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Ini mah mantep banget, jos.